Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, biasa. amin. Kita bertemu kembali lewat ibadah tengah minggu online JKI. Saya percaya. Halo ya, mari bersama memuji Tuhan. Bersama-sama katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Dahsyat Allah, dahsyat di tempat kudusnya. Lebih sungguh lagi katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Dahsyat Allah, dahsyat di tempat kudusnya. Bersama katakan, Allah bangkit bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dahsyat Allah, dahsyat di tempat. Bersama jemaat Tuhan katakan, Allah bangkit bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dahsyat Allah, dahsyat. Lebih sungguh lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dahsyat Allah, dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat Allah, dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Umat Tuhan bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan untuk kembali duduk. Mari siapkan hatimu kembali untuk masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan dan menerima isi hati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari yang boleh kami lalui Tuhan Yesus. Bahkan sampai saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami mau datang kepadamu pada saat hari ini, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, tersungkur di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Engkau urapi setiap kami Bapa, para jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan Tuhan roh yang sama, pengurapan yang sama bagi setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biar lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi bagi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bekerja di tempat kami masing-masing Bapa, setiap rumah-rumah, setiap kamar-kamar. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau juga yang urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kau urapi mulut bibir hamba-Mu, agar setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu semua boleh berasal daripada Tuhan, yang boleh mengoreksi setiap kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus hadir di setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menyembah-Mu dan menerima isi hati Tuhan. Haleluya, amin. Mari bawa hatimu bagi Dia jemaat Tuhan. Sama-sama kita katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik
Sebab Engkau Allah yang berkuasa bagi setiap kami Bapa. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan Yesus, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, bawa penyembahan ini lebih sungguh lagi. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih dan puji syukur Tuhan buat sore hari ini ya Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh melakukan ibadah tengah minggu kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu Bapa. Urapi kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang mendengarkan sore hari ini, baik di rumah Tuhan maupun di perjalanan, dimanapun umat-Mu berada Bapa. Kami rindu Tuhan urapan-Mu Bapa. Curahkanlah Bapa roh pengertian, roh hikmat yang berasal dari-Mu Bapa, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan hari ini Bapa, semuanya jatuh di tanah yang subur ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh berakar, bahkan berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu sendiri Tuhan yang sudah Engkau persiapkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu sore hari ini Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai hamba Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan, sehingga firman-Mu ini firman yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu semua. Sore hari ini kita kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Amsal 20 ayat 5 sampai 9. Kita bisa membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya.
Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Demikian firman Tuhan. Nats kita diambil dari Amsal 20 ayat 6-nya. Coba buka kembali. Ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi nats kita diambil dari ayat 6. Tema kita sore hari ini adalah kesetiaan. Kita bisa lihat dari kehidupan kita sekarang ini, di mana fenomena yang kita lihat bahwa kesetiaan bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan. Karena kita bisa melihat bahwa orang baik itu saat ini masih banyak kita temui. Tetapi orang yang setia itu jumlahnya sangat sedikit. Semakin banyak orang yang berpikir yang penting diri sendiri senang, diuntungkan, bahagia. Jadi sekarang ini kebanyakan orang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Apabila ada orang yang menyakiti hatinya, atau yang menipu dia, atau yang merugikan dia, atau yang berbuat jahat kepada dia, maka dia akan berpikir bahwa dia adalah orang baik, orang yang tersakiti, sehingga mungkin dia akan membalas orang yang menyakiti hatinya. Bahkan mungkin dia akan meninggalkan atau menjauhi orang yang menyakitinya itu. Tetapi seberapa banyak yang kita temui orang-orang yang tetap baik, tetap setia, walaupun dia sudah disakiti, walaupun dia sudah dikecewakan, walaupun dia sudah dirugikan. Seberapa banyak kita temui orang-orang yang tetap baik, tetap setia setelah orang-orang mengecewakan dia. Contohnya bisa kita lihat di tempat kita bekerja. Mungkin kita ada selisih paham dengan teman-teman kita di kantor. Apakah kita termasuk dengan orang-orang yang merasa diri kita baik sehingga kita membalas perbuatan mereka, ataupun kita mungkin tidak bertegur sapa atau menjauhi teman kita yang sudah menyakiti kita? Di rumah tangga, seberapa banyak suami-suami yang tetap setia walaupun keadaan mungkin didapatinya istrinya tidak setia, tapi dia tetap mengasihi istrinya, mengampuni istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri-istri yang tetap setia mendampingi suaminya walaupun suaminya sudah menyakiti hatinya, sudah mengecewakan dia, tidak sesuai dengan janji waktu kita diberkati di hadapan hamba Allah. Seberapa banyak suami-suami atau istri-istri yang memilih untuk tetap setia dan baik. Di dalam pelayanan juga seperti itu. Ketika doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, ketika kita mungkin ada masalah dengan hamba Tuhan, dengan teman-teman kita sepelayanan, seberapa banyak orang yang tetap setia melayani, seberapa banyak orang yang tetap melakukan hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi intinya kita tidak bisa mengontrol pikiran sesama kita atau sahabat kita atau suami kita, istri kita. Kita tidak bisa mengontrol pikiran mereka untuk tidak melakukan rencana yang jahat kepada kita atau menyakiti kita. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menata hati kita untuk kita tetap mengasihi dia, tetap melakukan kehendak Tuhan, yaitu tetap setia sesuai dengan panggilan kita. Itulah pilihannya. Bagaimana kita menata hati kita? Apakah kita mau tetap setia atau kita memilih meninggalkan orang-orang yang sudah menyakiti kita, menjauhinya? Semua itu adalah pilihan. Tetapi kalau kita orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dipilih Tuhan, kita boleh
menata hati kita, memberikan hati kita untuk kita boleh berserah kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk tetap setia. Jadi Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita bisa mengambil pilihan, sikap apa yang harus kita ambil. Kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib merupakan bukti kesetiaan terbesar dalam sejarah. Meski Tuhan Yesus ditolak, diolok-olok, dicela, bahkan dia disangkal oleh Petrus muridnya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh yang terbaik bagi kita umatnya. Tuhan Yesus tetap setia sampai akhir. Dia tetap setia pada misi Bapa, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Dia mati di atas kayu salib. Karena kasih-Nya yang begitu besar dan tulus, Tuhan Yesus rela menanggung derita bagi orang-orang yang terbukti tidak setia. Siapa orang-orang yang tidak setia? Yaitu orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, orang-orang yang mengolok-ngolok Dia, menghina, bahkan meludahi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap setia pada panggilan dan misi Bapa di sorga, yaitu keselamatan kita manusia. Itu adalah contoh. Jadi Tuhan Yesus adalah role model kita untuk kita boleh meniru kesetiaan Tuhan Yesus. Sehingga tujuan Bapa supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia boleh terwujud. Kesetiaan yang seperti inilah, kesetiaan yang seperti dicontohkan Tuhan Yesus yang mampu menjamah hati kita. Sehingga kita yang tadinya tidak setia, tetapi diubahkan oleh Tuhan. Karena kita bisa melihat contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang sangat setia. Karena kita merasa rindu. Karena kita mau membalas cinta kasih Tuhan itu yang sudah diberikannya, yang sudah Dia lakukan, mati di atas kayu salib untuk kita semua. Jadi kita bisa melihat, kita bisa belajar bagaimana ketika kita pertama kali lahir baru. Mungkin kita lahir sudah Kristen karena orang tua kita. Tapi saat dimana kita benar-benar merasakan kasih Tuhan, kita benar-benar mengerti, kita benar-benar tahu siapa Tuhan yang kita ikuti, siapa Tuhan yang kita sembah. Ketika kita lahir baru. Ketika kita lahir baru, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Roh kita menyala-nyala. Kita penuh dengan semangat untuk belajar, untuk beribadah, untuk membaca firman. Dan kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Mulut kita penuh dengan pujian syukur kepada Tuhan. Mulut kita penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Itulah yang kita alami ketika kita lahir baru. Karakter kita yang lama sudah diganti. Di mana karakter kita yang lama, hidup kita yang lama sudah berubah oleh karena pengenalan kita akan Tuhan kita. Jadi ketika kita lahir baru, benih kesetiaan itu udah ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena Roh Kudus itu sendiri sudah ada di dalam hati kita. Itulah ketika kita lahir baru. Bagaimana kita supaya lahir baru? Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga benih kesetiaan itu ada di dalam diri kita. Jadi kita harus bertumbuh terus di dalam roh kesetiaan. Sebab kesetiaan sangat berharga di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia. Karena orang-orang setia yang memiliki karakter setia, merekalah yang dapat dipercaya. Jadi orang-orang setia itu identik dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan mau kita semua mempunyai karakter yang setia. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar.
melalui kesetiaan kita. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu semua miliki roh kesetiaan dalam diri kita. Bagaimana kita mendapatkannya? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di 2 Tawarikh 16 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi kita ambil yang 2 Tawarikh 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi di firman Tuhan ini, mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Jadi kepada orang-orang yang bersungguh hati, yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Jadi di sini tadi kata Tuhan mencari orang yang memiliki karakter setia. Karena mereka inilah yang dapat dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, kuasanya kepada orang-orang yang berlaku setia. Kepada orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan. Itulah orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Tuhan mau, Tuhan memilih kita. Tuhan punya tujuan. Jadi sore hari ini kita belajar miliki roh kesetiaan di dalam Tuhan. Karena itu roh kesetiaan adalah berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang mempunyai roh kesetiaan berharga di mata Tuhan. Dia akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Ciri-ciri orang yang setia itu seperti apa sih? Ciri-ciri orang yang setia itu kita belajar sore hari ini, yaitu pertama, orang yang mempunyai kasih. Jadi orang yang setia itu seperti apa? Orang yang setia itu pasti punya kasih. Kenapa? Karena kesetiaan adalah refleksi dari kasih. Tidak mungkin orang setia kalau dia tidak punya kasih. Jadi ciri-cirinya, orang yang setia itu pasti dia punya kasih. Dia tidak akan dendam, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan membalas orang yang menyakiti hatinya. Karena apa? Karena dia punya kasih. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia akan memilih, yaitu tadi, dia hanya bisa memilih menata hatinya supaya mengampuni, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hatinya. Itu semua didasarkan oleh kasih. Kasih yang berasal dari Tuhan. Kasih yang berasal dari sorga. Kenapa? Karena dia sudah merasakan bagaimana Tuhan sudah mengasihi dia. Bagaimana Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidupnya. Itulah ciri-ciri orang yang setia, mempunyai kasih. Yang kedua, ciri-ciri orang yang setia, yang kedua adalah orang yang tidak mundur ketika ada masalah atau kesukaran. Jadi orang-orang yang setia itu ketika ada masalah, ketika ada persoalan, dia tidak akan mudah goyah. Dia tidak akan mundur. Dia tidak akan mencari jalan keluar yang sementara. Jadi orang-orang setia itu tidak akan mudah goyah. Dia akan teguh. Apapun masalah persoalan, mungkin dalam keadaan mungkin ekonominya saat ini mungkin dalam kekurangan. Atau masalah persoalan rumah tangga, masalah persoalan keluarga, pekerjaan, apapun itu. Masalah persoalan yang ada. Orang yang setia, dia tidak akan mudah goyah. Dia tidak akan mundur. Itulah ciri-ciri orang yang setia. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang setia adalah tidak egois.
Dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Asal dia senang, asal dia bahagia. Tapi dia juga melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Itulah ciri-ciri orang yang setia. Kita bisa belajar tadi, pertama tadi ciri-ciri orang yang setia adalah punya kasih. Yang kedua, orang yang setia adalah orang yang tidak mundur ketika masalah persoalan datang. Yang ketiga, ciri orang yang setia adalah tidak egois. Jadi Bapak Ibu semua, kesetiaan adalah hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki karakter setia. Jadi sore hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita memiliki roh kesetiaan dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Sehingga tujuan Tuhan memanggil kita, sehingga tujuan Tuhan memilih kita bisa tergenapi, yaitu untuk melakukan perkara-perkara besar melalui kesetiaan kita. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajari kami arti kesetiaan. Karena kesetiaan-Mu yang begitu besar telah menyelamatkan dan mengubah hidup kami. Kami mau setia seperti Engkau. Bapa, mampukan kami Tuhan untuk tetap setia, sebab kami percaya kuasa kesetiaan-Mu sanggup mengubah hati kami dan membawa jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu sore hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam, bahkan bertumbuh berakar di dalam kehidupan kami. Kami tidak saja menjadi pendengar Tuhan, tapi melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Mari kita mau meresponi firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Halo, puji nama Tuhan, saya akan bacakan sedikit pengumuman buat Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163010003005666. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163010003005666 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Sore hari ini kami sudah mendengarkan firman tentang kesetiaan Tuhan. Ajar kami untuk seperti-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan berjalan sesuai dengan Tuhan apa yang Tuhan inginkan. Saat sore hari ini Tuhan kami juga mau berdoa syafaat Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan, untuk presiden, wakil presiden dan beserta menteri-menteri di Indonesia ini Tuhan. Apapun isu yang sedang ada Tuhan di negeri kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, berikan Tuhan kekuatan untuk
Pak Presiden Jokowi terutama Tuhan untuk dapat memimpin Tuhan, untuk mempunyai otoritas Tuhan tertinggi di negeri ini Tuhan, agar apa Tuhan yang keputusan apapun Tuhan yang Pak Presiden berikan Tuhan dapat dilaksanakan Tuhan dengan penuh tanggung jawab Tuhan oleh bawahannya Tuhan, dapat dihargai, dihormatin Tuhan, semua keputusan yang dia berikan Tuhan agar dijalankan dengan sebaik-baiknya Tuhan, agar negeri ini Tuhan aman, tentram Tuhan dan sentosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin di Banten ini Tuhan, Pak Gubernur Tuhan, Engkau juga berikan otoritas Tuhan yang benar Tuhan, agar dia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan dengan amanah Tuhan, untuk bisa dipercaya Tuhan oleh rakyatnya Tuhan di daerah kami Tuhan, agar pembangunan bisa merata Tuhan. Kami juga berdoa khusus Tuhan untuk Tuhan kami Tuhan yang sedang Tuhan merencanakan pembangunan ibadah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semoga Tuhan izinnya lancar Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kami mempunyai tempat ibadah Tuhan di Banten ini Tuhan, karena memang sulit sekali perizinan di tempat ini, tapi dengan Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan di gereja kami Tuhan. Bapa, banyak sekali kesulitan Tuhan, banyak sekali masalah, banyak sekali problema yang terjadi di setiap kami yang hidup di dunia ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, Bapak Kristanto Lamhot Tuhan yang sedang menderita sakit lambung Tuhan minggu-minggu kemarin Tuhan. Semoga saat ini Tuhan, saat hamba berdoa Tuhan, Kau sudah jamah, Kau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat Fioren Kolas Tuhan yang sakit varikosel Tuhan, tolak operasi Tuhan. Kami berdoa Tuhan sebelum Tuhan dokter memberikan diagnosa Tuhan, memberikan Tuhan pernyataan Tuhan, agar saudara kami ini Tuhan tidak perlu melakukan operasi apapun Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu Tuhan dapat menyembuhkan Tuhan saudara kami ini Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pemulihan pasca operasi dari saudari kami Tuhan Marisa Ginting dan saudara Tigan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah lancarkan operasinya Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan juga menyembuhkan, menyempurnakan Tuhan, agar penyakit mereka ini Tuhan tidak bersarang lagi di tubuhnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Domikus Locking Tuhan di Flores Tuhan, yang menderita Tuhan tumor di kepalanya Tuhan. Kau juga jamah Tuhan, semoga tumor ini tidak menjadi berkembang lagi, tidak membesar lagi, tapi bisa hilang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami jamah Tuhan saat ini Tuhan, saudara kami ini Tuhan, semoga tumor sakit di kepalanya ini menghilang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Krisyanti Tuhan di Jawa Tuhan yang sedang menderita stroke Tuhan. Tuhan juga Tuhan berikan kekuatan Tuhan, hari lepas hari berikan kesabaran buat saudaranya, buat keluarganya yang merawatnya saat ini Tuhan. Kau berikan Tuhan kekuatan buat Ibu Krisyanti ini Tuhan, supaya bisa pulih Tuhan dari penyakit stroke-nya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Iloh Tuhan di Mertasari Tuhan yang menderita diabetes Tuhan. Berikan Tuhan pengetahuan Tuhan dan hikmat Tuhan untuk dapat mengkonsumsi makanan yang tepat Tuhan setiap harinya Tuhan, dan mengkonsumsi Tuhan obat yang saat ini dia jalankan Tuhan, perobatan apapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan bilur-Mu Tuhan, Engkau menjamah, Engkau sembuhkan Tuhan, sehingga penyakit diabetes ini bisa sembuh total. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk Ibu Ferry Tumpal, Ibu Lesman Ginting Tuhan yang merasakan Tuhan sakit di lambungnya Tuhan. Kau juga Tuhan berikan hikmat Tuhan agar mereka mengkonsumsi apa yang harusnya mereka konsumsi Tuhan, obat-obatan Tuhan, makanan Tuhan yang masuk ke dalam tubuhnya Tuhan, kiranya menjadi kekuatan kesehatan Tuhan buat tubuhnya Tuhan. Berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk Ibu Surati Tuhan yang beberapa lalu Tuhan terjatuh, terduduk dan mengakibatkan Tuhan sarafnya terjepit. Oh Tuhan, Tuhan jamah Tuhan Ibu ini Tuhan, sehingga saraf-sarafnya normal kembali, sehingga tubuhnya sehat kembali Tuhan, dan dapat melakukan aktivitas Tuhan dengan normal kembali Tuhan. Tolong Tuhan, jamah Tuhan jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu jauh lebih melebihi Tuhan apapun Tuhan di dunia ini Tuhan, termasuk kesembuhan Tuhan, hakikatnya daripada Engkau Tuhan. Berikan kesembuhan buat saudara-saudara kami ini Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang sedang
mengalami Tuhan atau baru mengalami Tuhan sakit COVID Tuhan, pandemik yang selama ini diderita Indonesia yang masih berlangsung dan belum hilang Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan buat mereka Tuhan, sembuhkan mereka sakit demam, kami tolak sakit demam, flu, pilek, batuk Tuhan. Semoga Engkau sembuhkan Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Pak Gito dan Catherine Tarigan Tuhan yang sedang mengalami COVID-19 Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan mereka bisa pulih kembali Tuhan dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan buat mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak SD, SMP, SMA Tuhan yang sedang melanjutkan di mahasiswa juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Mereka sedang melaksanakan ujian PTS Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati mereka Tuhan, Engkau akan memberikan Tuhan masa depan mereka lebih daripada anak-anak di dunia ini. Karena mereka anak-anak Tuhan yang Engkau Tuhan berkati Tuhan luar biasa Tuhan. Mereka akan mendapatkan nilai yang sempurna Tuhan. Memang sudah terbukti Tuhan, mereka Tuhan diberkati Tuhan di sekolah-sekolah dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara Yeremia Alexander, dilancarkan Tuhan tesisnya Tuhan. Engkau sediakan apa yang dia perlukan Tuhan, baik itu bahan penelitian, baik itu medianya Tuhan, baik itu biayanya Tuhan, baik itu kesehatannya Tuhan. Engkau jagai, Engkau berkati, Engkau sediakan Tuhan sehingga tesisnya ini bisa berjalan dengan mulus Tuhan, berjalan dengan lancar Tuhan dan mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Leni Harefa Tuhan yang sedang bergumul untuk menjual tanahnya di NTT Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan kirimkan Tuhan pembeli dari ujung selatan, barat, utara, Tuhan timur Tuhan, supaya tanah ini bisa dilirik Tuhan, tanah ini Tuhan bisa terjual Tuhan dengan harga yang diharapkan ibu ini Tuhan, yaitu sebesar kurang lebih 400 juta rupiah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Letda Evan juga dan pasukannya Tuhan, kiranya Tuhan jagai Tuhan, dimanapun Tuhan dia bertugas Tuhan berserta pasukannya yang lain Tuhan. Mereka ini Tuhan pasukan-pasukan yang menjaga Tuhan keamanan negara ini Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan supaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau jagai Tuhan, dan mereka dapat berhasil Tuhan dengan misi, setiap misi Tuhan yang mereka dapatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terakhir juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pak Andi dan Bu Enda Tuhan yang selalu setia Tuhan melayani-Mu Tuhan. Engkau berikan Tuhan kesehatan Tuhan yang luar biasa, kesehatan yang prima Tuhan. Terutama Tuhan bisnis yang mereka jalani juga Tuhan, Engkau selalu Tuhan memberkati Tuhan, karena mereka memberkati Tuhan banyak jemaat di tempat ini Tuhan. Semoga Tuhan berkat mereka Tuhan selalu ada dan selalu terbuka Tuhan, karena Tuhan Yesus Allah yang setia Tuhan mendampingi mereka selalu. Berkati Lovanda dan Lukas juga Tuhan, kegiatan apapun yang mereka lakukan sekarang Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati Tuhan pelayan kami Tuhan sore hari ini Tuhan, baik Ibu Sofia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati Tuhan Ibu ini Tuhan untuk memberikan firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan ini menjadi rema Tuhan buat kami semua Tuhan yang mendengarkan Tuhan, bisa menjadi kekuatan Tuhan buat kami sore hari ini. Berkati juga pelayan yang lain Tuhan, baik itu pemain musik Tuhan, WL Singer Tuhan, Asher juga pelayan multimedia juga Tuhan. Berkati semua Tuhan, mengetahui pergumulan pribadi mereka, lepas pribadi Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kekuatan Tuhan, memberikan Tuhan penghiburan Tuhan, bahwa ada Tuhan yang setia yang akan memberikan mereka kekuatan, yang akan memberikan mereka berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan, seminggu kemarin Tuhan, hamba juga Tuhan telah didoakan dan telah disembuhkan oleh-Mu Tuhan dari penyakit tipes Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pendoa syafaat yang sudah mendoakan hamba Tuhan, sehingga hamba bisa melayani Tuhan dan berdiri di tempat ini Tuhan untuk berdoa syafaat kembali Tuhan, dan mendoakan saudara-saudara kami semua Tuhan di jemaat di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan Tuhan segalanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian,
Ibadah kita sudah berakhir. Kita angkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, mengangkat kita semua anak-anaknya masuk dalam kerajaannya. Haleluya, amin. Halo, puji nama Tuhan, ibadat telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.